adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kapalen, kita kembali bertemu adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum itu kita mau mengingatkan adik-adik tentang 3M. Apa aja tuh Kak? Yang pertama itu mencuci tangan, yang kedua Memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Oke, sebelum kita mau memasuki ibadah, kita mau bernyanyi dulu nih Kak. Yang berjudul Kawan-kawan Ingatlah Selalu. Musik. Kawan-kawan ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Sekali lagi ya adik-adik. Kawan-kawan ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kapalen. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan memasuki ibadah, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, amin. Nah sekarang adik-adik, kita sebelum membaca hukum Taurat dan ayat hafalan, kita bernyanyi dulu yang berjudul apakah kita? Saya senang berdoa. Musik. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca hukum Taurat dan ayat hafalan. Tapi sebelum itu, adik-adik sudah harus mempersiapkan Alkitab dan katekismusnya. Hukum Taurat minggu hari ini terambil dari hukum Taurat yang kelima. Isinya adalah, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Dan ayat hafalan minggu ini terambil dari Titus 3 ayat 5. Dari Titus 3 ayat 5 adik-adik. Nih, yang berisi, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Selanjutnya kakak punya pengumuman untuk adik-adik. Minggu depan untuk kelas Batita sampai kelas 2 SD, ibadah kita akan melalui YouTube pukul 7 pagi di channel YouTube SMHKBP Getsemane. Nah yang kelas 3 sampai pra-remaja melalui Zoom jam setengah 9. Jangan lupa ya adik-adik untuk terus mengikuti ibadah sekolah minggu HKBP Getsemane. Nah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Kak Putri, tapi sebelum itu kita bernyanyi yang berjudul Mampirlah dengar doaku. Musik.
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita panggil yuk Kak Putri. Kak Putri. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya adik-adik yang di rumah siapkan dulu Alkitabnya. Sudah ya? Sudah disiapkan? Oke, kita buka sekarang dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang 14. Coba disiapin dulu. Sudah ya? Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sudah? Sudah ya? Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa dulu. Yuk, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya roh Tuhan yang memberkati hati dan jiwa kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita siapkan lagi Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari kota Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan minggu ini, kakak mau flashback dulu sama adik-adik untuk mengingat cerita minggu kemarin dan hari Kamis kemarin. Ya adik-adik, firman Tuhan pada minggu kemarin menceritakan tentang Tuhan Yesus memberikan perintah kepada seluruh murid-muridnya untuk menyebarkan firman Tuhan ke seluruh bumi, menyebarkan firman Tuhan ke seluruh bangsa. Lalu kemudian Kamis lalu kita juga mendengarkan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik yang di rumah masih ingat gak cerita Kamis kemarin? Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Adik-adik yang di rumah pasti masih ingat dong ya. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya adik-adik. Nah, pada saat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus merasa sangat sedih karena murid-murid Tuhan Yesus akan menyebarkan firman Tuhan ke seluruh bumi, menyebarkan firman Tuhan ke seluruh bangsa tanpa Tuhan Yesus adik-adik. Mereka merasa sedih karena akan menyebarkan firman Tuhan ke seluruh bangsa, ke seluruh bumi tanpa Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka naik ke surga adik-adik. Pada saat itu Tuhan Yesus mengetahui perasaan murid-muridnya yang bersedih. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa akan turun Roh Kudus yang akan menyertai, yang akan membimbing mereka
menyebarkan firman Tuhan ke seluruh bumi, akan membimbing mereka menyebarkan firman Tuhan ke seluruh bangsa adik-adik. Nah, dalam nats khotbah minggu ini, murid-murid Tuhan Yesus itu sedang menanti-nanti turunnya Roh Kudus untuk membimbing murid-murid Tuhan Yesus menyebarkan firman Tuhan ke seluruh bangsa adik-adik. Lalu bagaimana sikap murid-murid Tuhan Yesus dalam menanti-nanti turunnya Roh Kudus itu adik-adik? Ya, di dalam nats minggu ini di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14, di situ jelas tertulis bahwa sikap murid-murid Tuhan Yesus dalam menanti turunnya Roh Kudus untuk membimbing mereka menyebarkan firman Tuhan adalah mereka taat adik-adik. Mereka taat, bersekutu dan bertekun di dalam doa adik-adik. Nah, dari nats khotbah ini kita dapat belajar bahwa kita juga bisa menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang tekun berdoa adik-adik. Nah, contoh dari anak-anak yang taat pada firman Tuhan adalah ini anak-anak yang patuh kepada mama atau papahnya. Dia mendengarkan dan melakukan perintah papa dan mamanya. Lalu contoh dari sikap anak taat yang taat kepada firman Tuhan adalah dia rajin berdoa. Selain itu dia rajin belajar. Dia juga rajin sekolah minggu adik-adik. Lalu dia juga yang tadi kakak sebut bertekun di dalam doa adik-adik. Nah, kenapa kita bertekun di dalam doa? Kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan Yesus Kristus juga telah memerintahkan kita untuk berjaga-jaga, untuk waspada dari si iblis. Karena si iblis akan menjatuhkan kita di saat kita sedang lemah atau di saat kita sedang malas adik-adik. Oleh karena itu Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa supaya berjaga-jaga, supaya berwaspada juga adik-adik. Lalu kenapa kita harus berdoa? Ya, doa adalah nafas hidup orang percaya adik-adik. Selain itu, kenapa kita harus berdoa? Karena berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Kita bisa berkomunikasi setiap saat, setiap kondisi, baik kondisi kita sedang sedih atau sedang bahagia adik-adik. Lalu selain itu kakak juga pernah bercerita sama adik-adik bahwa doa itu seperti sebuah jembatan ya adik-adik. Adik-adik pernah kan lihat jembatan atau yang biasa kita lihat adalah jembatan 1 Kalimalang ya. Kita bukan cuma hanya melihat tapi kita juga pernah melewatinya. Nah, sama seperti doa adik-adik. Doa seperti sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan Allah adik-adik. Nah, melalui firman Tuhan minggu ini, yuk kita belajar menjadi anak yang taat dan tekun di dalam doa adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita tutup di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak yang taat, anak yang tekun berdoa. Kami mau belajar membangun hubungan kami dengan Tuhan.
agar kami selalu terhubung dengan Tuhan, kami selalu terkoneksi dengan Tuhan dalam menjalani hari-hari kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu pujian dulu, tapi kita panggil dulu Kak Gita sama Kak Valen. Kita panggil ya, Kak Gita, Kak Valen. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.